Nah, sekarang apakah sudah muncul di layar ini? Oke. Bisa-bisa aja. Halo, halo. Dengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar. Alhamdulillah kalau terdengar. Sekarang Osbert dengar ya suara saya? Dengar, Pak. Nomor 26 ini Osbert pilih yang mana tadi? Yang A. Yang A. Kalau yang lain pilih yang mana tadi? Ega, Arum pilih yang mana? Arifin gitu. Hania? Oh iya salah, ini admin ya, bukan peserta, maaf. Resultan gaya 4N. Ada di situ yang di print tadi ya. Oke. Gimana yang lain? Arum? Ega? Oke, kita bahas aja ya. Gimana ini menyelesaikan soal yang gini? Ini ceritanya pakai hukum Newton. Resultan itu dari bahasa Inggris ya. Asal katanya result. Result itu hasil, total gitu. Jadi ceritanya ada gaya total yang bekerja pada benda. Kalau kita gambarkan, ini ada benda nih. Ini ada benda. Benda masanya berapa? Di sini. Setengah kilo ya. Setengah kilo itu berarti 0,5 kilogram di sini. 0,5 kilogram. Kemudian ada gaya 4 Newton di sini didorong. Ada gaya 4 Newton. F-nya di sini gaya ya. 4 Newton. Pertanyaannya, berapa perubahan kecepatan? Gimana cara menyelesaikan soal ini? Kita bisa menggunakan hukum 2 Newton. Emang gimana hukum 2 Newton? Nah, kata hukum 2 Newton katanya, kalau ada resultan gaya yang bekerja pada benda, di sini ada gaya, itu besarnya akan sama dengan perkalian antara massa benda dengan percepatan benda. Ini massa benda ya. Massa M-nya tuh. Dan A-nya di sini adalah percepatan. Percepatan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih. Di sini. F-nya berapa? Ada ya di soal 4 Newton. Massanya ada. A percepatannya ada nggak di soal? Oh, nggak ada apa percepatannya. Berarti kita harus cari percepatannya ya. Percepatan itu di apa namanya yang tadi kita pelajari, prinsipnya di kinematika percepatan ini adalah perubahan kecepatan yang kayak segitiga ini dibacanya delta ya, artinya perubahan kecepatan setiap satu satuan waktu. Jadi delta V per delta T gitu. Nah, sekarang berarti kita masukkan nih ke persamaan hukum Newton di sini ya. Jadi gayanya sama dengan massa benda dikali percepatan. Percepatannya itu kan yang ini nih. Nah, yang kita kotakin yang ini nih. Nah, delta V per delta T yang itu ya, yang dikotakin. Jadi tinggal kita masukkan massa. Jadi ininya jadi delta V dibagi delta T waktunya. Nah, persamaannya jadi seperti ini ya. Sekarang kita masukkan angkanya. Kayaknya berapa? 4 Newton. 4 sama dengan masanya ini kan setengah kilo ya. Setengah kilo nih. Setengah kilo ini 0,5. Kalau saya tulis setengah boleh ya. 1/2 gitu. Sama aja ya. Iya. Sama aja. Jadi masanya ini 0,5 kilogram. Saya tulis 1/2 nih di sini. 1/2. Saya kasih kurung. Ini masanya. Terus selanjutnya delta V. Delta V ini perubahan kecepatan. Nggak ada di soal ini. Ini yang kita cari. Berarti delta V di sini yang kita cari. Oke. Dibagi waktunya berapa nih waktunya? Di soal ini 3 detik ya. Nih waktunya 3 detik. Jadi kita masukkan 3 di sini. Nah, gitu. Jadi kalau kita kalikan, lanjutkan di sini 4 sama dengan 1 dikali delta P kan tetap jadi delta P ya kan dikali 1 mah tetap ya. Berarti ini sama dengan di bawahnya
2 dikali 3 nih, berapa? 6 ya? 6. Ini. Tuh. Sehingga dari sini berapa dibagi berapa berapa dibagi 6 hasilnya 4. Biar mudah, jadi kita kali silang ya. Istilah sederhananya gitu. Istilah sederhananya kita kali silang, ini ke atas jadi dikali ya. Berarti kita dapatkan bahwa delta V percepatannya sama dengan delta V, perubahan kecepatan, salah ngomong. Sama dengan 4 dikali 6 ya. Ini 4 dikali 6 nih. Berarti berapa 4 dikali 6 tuh? 24. Ya, 24. Satuan perubahan kecepatan sama dengan satuan kecepatan ya, meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 24 meter per sekon. Yang mana tuh 24 meter per sekon? Yang D. Ya, yang D ya. Boleh. Begini caranya. Jadi kita pakai hukum 2 Newton. Kapan hukum 2 Newton dipakai? Ketika benda diberi gaya dan benda bergerak dengan percepatan. Itu kita pakai hukum 2 Newton. Tapi kalau bendanya tidak bergerak atau bergerak dengan kecepatan konstan, kita pakainya hukum 1 Newton yang sigma F atau jumlah gayanya harus sama dengan 0. Nah, begitu kurang lebih ya. Boleh dilihat-lihat dulu sambil sambil diresapi. Takutnya masih ada yang belum paham, boleh tanyakan saja, nggak usah malu-malu ya. Sok, boleh. Saya kasih waktu jeda gitu ya, beberapa saat, mungkin 1 menit atau 2 menit gitu, biar sambil napas, sambil memahami juga ya. Gimana nih dari yang lain? Ada pertanyaan atau Osbert sendiri yang ini gimana? Sudah paham? Gimana Osbert? Sudah, Pak. Paham. Yang lain gimana yang lain? Arum, Arifin, Ega. Oke, masih yang tadi kalau masih ada pertanyaan boleh. Nomor berapa yang tadi yang masih bingung? Biar saya jelasin dari sini ya. Boleh. Kalau masih bingung. Kalau yang tadi udah pada bisa, ya syukur gitu. Saya tinggal lanjut gitu ya. Nggak ada ini? Nggak ada lagi? Maksudnya pertanyaan yang tadi, yang kalau nggak ada, kita lanjut ke bab yang baru maksudnya ya. Yang saya share di Zoom itu. Di chat Zoom. Atau mungkin di grup WhatsApp udah dikasih juga ya. Barusan. Yang usaha energi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Yang tadi belum beres dibahas sih sebetulnya ya. Jadi besok mungkin saya soalnya kurangi lagi deh. Kurangi lagi ya. Jangan banyak-banyak ya. Oke, sekarang kita lihat tentang usaha dan energi. Soalnya sudah saya share di sana di chat Zoom atau mungkin di WhatsApp juga udah dikirim ya. Udah dikirim. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat soal nomor 1 nih. Saya share screen. Share screen. Saya copy dulu ya. Saya copy dulu sebentar. Pindahkan ke papan tulis. Di sini. Nah, ini dia soalnya. Ting nong. Yang mana nih?
Ini tentang usaha dan energi. Soal ini pernah keluar tahun 2018 ya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu berarti Osbert dan kawan-kawan ini masih kelas 2 SD ya. 3 tahun yang lalu tuh. Nah, ini usaha akan bernilai negatif jika antara perpindahan dan gaya yang bekerja membentuk sudut sebesar berapa? Ayo. Satu menit ya. 1 menit waktu berpikirnya, boleh. Nah, Ega sudah punya jawaban yang ini? Belum, Pak. Belum. Arum, gimana Arum? Dari jawabannya. Osbert, gimana Osbert? Yang D 180. 180. Arifin, saudara saya? Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Gimana mengerjakannya soal ini? Usaha, pertama kita harus tahu. Nah, usaha dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari usaha teh berjuang gitu ya. Berjuang kan itu. Nah, tapi kalau di dalam IPA, usaha itu berjuang gitu. Transfer energi. Kalau di IPA ada transfer energi berarti ada usaha. Nah, bisa di lambangnya ya. Lambang usaha itu W. Kalau di IPA work di bahasa Inggris. Ya, gitu. Ini tuh cara menghitungnya tinggal kita kalikan perpindahannya gayanya berapa, kemudian perpindahannya berapa. Kita tinggal kalikan saja. Begitu. Jadi contoh ya. Misal gayanya 2 Newton. Saya dorong meja nih dengan gaya 2 Newton. Mejanya pindah. Perpindahannya sejauh 3 meter. Berarti usaha yang saya lakukan adalah 2 dikali 3. Ini sama dengan 6 Joule contohnya. Berarti usaha yang saya lakukan, kalau saya menggunakan 2 Newton dan mejanya pindah sejauh 3 meter, usahanya adalah 6. Artinya apa? Artinya saya memberikan energi sebesar 6 Joule pada si meja yang saya dorong itu. Nah, sekarang usaha itu bisa positif, bisa negatif. Gimana usaha yang positif? Usaha yang positif kalau gaya dengan perpindahannya itu searah. Searah tuh gini, misal ya. Ini benda nih, saya dorong ke sana, ke kanan ya. Gambarnya jelek nih, miring. Harusnya mah lurus ya ke kanan. Nah, ini ke kanan, gini, saya dorong. Kemudian si benda ini pindah jadi ke sini. Nah, pindah. Jadi perpindahannya ke kanan, gaya saya ke kanan. Sejajar ya, maksud bukan sejajar ya, searah gitu. Searah ya, sejajar juga sih. Searah gitu. Kalau gaya dan perpindahannya searah, berarti usahanya itu positif. Tapi kalau gaya dan perpindahannya berlawanan arah, usahanya itu negatif. Lah, Pak, emang ada gaya dan perpindahannya berlawanan arah? Ada. Contohnya gini, misal ini ada benda di sini. Terus ada gesekan nih, ada gaya gesek. Gaya geseknya bekerja ke sana, ke kiri. Saya dorong ke sini ya. Saya dorong ke kanan. Ini gaya geseknya ke kiri, F kecil misal. Terus dia pindah jadi ke sini. Nah, perpindahannya ke kanan, tapi gaya geseknya ke kiri ya. Maka usaha oleh gaya gesek
bernilai negatif karena berlawanan arah dengan perpindahan. Nah, kalau berlawanan arah sudutnya berapa? Kita gambarin aja gini. Ini ke sini perpindahan, misal S. Ini ke sini gayanya F. Nah, berapa derajat nih antara S dengan F ke sini? Segini. 180. Ya, betul. 180 derajat ya. Jadi usaha itu akan negatif kalau gaya dan perpindahannya itu berlawanan arah. Artinya sudut yang dibentuknya sebesar 180 derajat. Begitu. Kalau cara menghitung usaha tinggal kita kalikan gaya dengan perpindahan ya. Tapi jangan lupa gayanya satuannya harus Newton dan perpindahannya satuannya harus meter. Kalau perpindahannya belum meter harus kita ubah dulu ke meter. Misal pindahnya 300 cm gitu. 300 cm itu kan sama dengan 3 meter ya. Jadi harus kita ubah dulu ke dalam satuan meter. Begitu kurang lebih ya. Oke, sekarang kita lihat kasus soal nomor 2. Soal nomor 2 gimana soalnya? Soalnya itu seperti ini. Saya copy dulu ya. Saya tampilkan di papan. Papan virtual. Papan virtual. Nah, di sini. Usaha oleh gaya gravitasi pada benda yang dilempar vertikal ke atas adalah, nah, kayak yang barusan nih. Oleh gaya gravitasi pada benda yang dilempar vertikal ke atas. Positif, negatif, nol, atau tidak dapat ditentukan. Yang mana nih? Satu menit ya? Boleh. Waktu berpikirnya 1 menit. Nah, gimana nih? Gimana? Berapa? Osbert udah dapat? Sudah, Pak. Yang mana? Yang A bernilai A. positif. Osbert pilih yang A nih. Ega, yang mana? Yang A. A juga. Arifin, dengar suara saya? Nan, pilih yang B. Oh, Arifin pilih yang B. Oke. Pilih yang B. Arum, B, bebek ya? B. D, dodol. C. Dodol. B yang bernilai negatif. Oh, oke. Iya. Bernilai negatif. Oke. Kalau Arum, pilih yang mana, Arum? Pilih yang A. Oh, Arum pilih yang A. Oke, kita lihat pembahasannya kayak gimana ya. Ini, di soal ini disebutkan bahwa ada benda yang dilempar dengan gaya gravitasi. Jadi ini benda dilempar dengan gaya gravitasi, maaf. Ada benda yang dilempar ke atas vertikal. Jadi ceritanya ini benda. Kalau ini permukaan tanah misalnya, permukaan tanah di sini. Salah. Gambarnya jelek, bukan salah ya. Jadi ceritanya ini permukaan tanah. Ini benda dilempar ke atas vertikal. Perpindahannya kemana? 90 derajat.
Enggak, ke atas atau ke bawah? Kalau kita lempar ke atas, pindahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, berarti arah perpindahannya ke atas, ke sini. Ini arah perpindahan ya, S. Nah, gaya gravitasi arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah, ke sini. Berarti di sini ini gaya gravitasi ya. Nah, perpindahan dan gravitasi dan arah gaya gravitasi berlawanan kan? Ya. Kalau berlawanan berarti usahanya positif atau negatif? Negatif ya harusnya. Jadi jawabannya untuk soal ini B ya, bernilai negatif. Ini maksudnya usaha oleh gaya gravitasi pada benda yang dilempar vertikal ke atas saat masih gerak ke atas gitu ya. Saat masih gerak ke atas. Gerak ke atas. Nah, gitu. Kalau saat gerak ke bawah mah ini positif ya. Karena pindahnya ke bawah dan arah gravitasinya juga ke bawah. Jadi usahanya positif gitu. Begitu kurang lebih ya. Oke. Paham yang ini? Yang barusan? Paham. Oke, kalau paham. Saya kasih soal sejenis. Masih soal sejenis ya. Masih soal sejenis dengan yang itu. Soalnya ini. Nah, ceritanya ada saya nih dorong kotak. Ceritanya saya dorong kotak. Indra mendorong sebuah kotak di atas lantai kasar sehingga kotak bergerak dengan kecepatan V dan berpindah sejauh L. Tuh ada gambarnya ya, pindah sejauh L ke sana. Pernyataan yang tepat terkait usaha yang dilakukan oleh Indra dan usaha oleh gaya gesek adalah yang mana tuh? 1 menit ya. 1 menit waktu berpikir. Yang mana yang benar? Yang D, Pak. Yang C. Udah. C. Arifin C. Yang siapa tadi milih D? Aku, Pak. Osbert. Osbert pilih D. Oke. Arum sama Ega pilih yang mana? Yang mana? Ayo. Pak, pilih D. D. Arum pilih D. Ega sudah memilih? Yang D. D? Iya. Oke. Pilih D ya. Oke, kita lihat di sini. Gimana nih? Indra, ini ceritanya saya nih. Yang ini. Ini saya. Gambar ini ya. Kemudian katanya mendorong sebuah kotak lantai yang kasar. Kita gambarkan arah gaya dorong saya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan ya, kan saya ngedorong ke sana. Berarti arah gaya dorong saya itu ke kanan. Ke sana nih, ke kanan. Ini gaya dorong saya. Kalau gaya gesek kemana arahnya? Ke kanan atau ke kiri? Gesekan itu kan selalu melawan ya. Jadi ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri ya.
Gaya gesek di sini itu pada benda arahnya ke kiri, F kecil misal. Pindahnya kemana ini kotak ini? Ke kanan atau ke kiri pindahnya? Ke kanan. Ke kanan. Ini pindahnya ke kanan. Kita lihat. Gaya saya dengan perpindahan searah atau berlawanan arah? Berlawanan. Gaya searah, gaya Indra nih, Oh. gaya F dengan perpindahan searah kan? Iya. Ya, berarti di sini usaha oleh Indra positif dong. Positif ya. Kan dia searah. Paham? Paham. Nah, kalau oleh gaya gesek gimana? Usaha oleh gaya gesek positif negatif? Negatif. Negatif karena berlawanan arah ya. Iya. Jadi yang benar yang mana tuh? Kalau yang A, usaha oleh Indra pada kotak bernilai negatif. Ini salah ya, kan harusnya positif. Iya. Kalau yang B, usaha oleh gaya gesek pada kotak bernilai negatif. Benar ya? Kan Benar. ini negatif. Kalau yang C, usaha oleh Indra dan gaya gesek pada kotak negatif. Salah. Karena usaha oleh Indra positif, tapi gaya gesek negatif ya. Yang D, usaha oleh Indra dan gaya gesek pada kotak bernilai positif. Ini juga salah, karena usaha oleh gaya gesek mah negatif. Jadi yang benar itu yang B ya. Begitu kurang lebih. Iya. Paham ya? Paham. Oke, begitu caranya. Jadi kita harus dilihat dulu gitu, kayak gimana kasusnya ya. Kita gambarkan arah gayanya kemana, arah perpindahannya kemana. Gitu. Oke, selanjutnya kalau itu paham, saya kasih soal yang ini soal tahun 2018 nih. Muncul tahun 2018 dulu. Tahun ini muncul atau enggak? Enggak ya, tapi enggak apa-apa dah kita buat belajar ya. Ini nih soalnya. Saya geser dulu ke sini. Nah, di sini aja deh. Oke, ini soalnya. Ini soal tahun 2018. Dita mengangkat sebuah koper bermasa M dari lantai ke meja. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan nilai usaha yang dilakukan oleh Dita terhadap koper. Manakah faktor yang paling benar? Ini bukan saya yang buat soal ya. Ini soal dari sananya, tahun 2018. Boleh 1 menit teh berpikir. Nah, oke. Yang mana aja nih? Saya yang A, Pak. 1. Oh, 1. Yang A. Oke. Arifin yang mana? Yang 2. 2. Yang 3. 2 dan 3? Yang 2 dan 3. 2 dan 3, oke. Arum sama Ega, pilih yang mana? Oke.
Kalau masih bingung, nggak apa-apa, karena kita lagi belajar ya. Nah, kita bahas gimana ceritanya. Biar gampang, biar kebayang, kita gambarin dulu nih. Ini meja ceritanya ya. Gambar saya jelek nih. Meja, ini permukaan tanah, lantai. Ini lantai, ini ada meja gitu ya. Kemudian di sini ada koper nih. Nah, koper yang kecil. Katanya, kopernya dipindahkan dari lantai ke atas meja. Ke lantai, ke atas meja, ke sini. Twing. Usaha tadi gimana ngitungnya? Usaha itu ngitungnya sama dengan gaya dikali perpindahan ya. Ingat di sini perpindahan loh, bukan jarak. Jadi yang mempengaruhi gaya ditanya berapa, gaya si Dita yang angkatnya sama, perpindahannya. Perpindahannya dari mana ke mana? Dari atas lantai ini sampai ke atas meja ke sini kan perpindahannya kan kopernya dinaikin ke atas meja. Berarti pindahnya ke sini. Nggak peduli dia ngangkatnya mau gini. Nah, belok-belok baru ditaruh. Atau mau dari sini langsung ke sana. Atau mau kemana dulu boleh gitu, terserah. Yang jelas perpindahannya itu dari bawah lantai ke atas meja kan. Jadi S-nya ini perpindahannya adalah jarak dari atas lantai sampai ke atas meja. Sehingga yang pertama, apakah mempengaruhi usaha? Arah lintasan Dita mengangkat koper vertikal ke atas. Ini mempengaruhi atau tidak? Gayanya apakah mempengaruhi? Ini gayanya mempengaruhi, tapi besar usahanya tidak dipengaruhi ini ya. Jadi ini tidak. Yang B, kecepatan juga tidak. Karena mau ngangkatnya pelan, mau ngangkatnya cepat, usahanya tetap gaya dikali perpindahan. Yang ketiga, ketinggian koper ketika diangkat. Iya, ketinggian koper kan ke sini. Ketinggian semakin tinggi kan mejanya misal sampai sini tinggi. Lebih butuh usaha lebih besar gitu daripada meja yang rendah. Nilai usaha yang dilakukan oleh Dita, iya betul. Berarti jawaban yang benarnya adalah C ya, 3. Karena 3 ini mempengaruhi. Kalau mejanya tinggi, artinya perpindahannya ini S-nya akan semakin besar gitu. Kalau nilai gayanya, ya nilai gayanya enggak ya. Gayanya kan sama dengan sekurang-kurangnya sama dengan gaya berat benda, sekurang-kurangnya. Karena yang mempengaruhi kecepatan tidak mempengaruhi usaha, arah lintasan juga tidak ya. Arah lintasannya. Yang mempengaruhi itu adalah gayanya dengan perpindahannya. Begitu kurang lebih. Gimana? Oke soal yang ini? Mengerti, Pak. Oke. Saya geser ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 5 nih. Soal nomor 5. Baru A dan B ya pilihannya. Sebentar ya. Dua laginya saya ambil. Saya kopikan. Nah, ini. Pilihan C dan D-nya juga udah saya tampilkan sekarang. Oke. Benda A terletak di atas meja, sementara benda B terletak di atas lemari yang tingginya lebih tinggi dari tinggi meja. Energi potensial benda A mungkin sama dengan energi potensial B jika apa? Yang mana nih? 1 menit ya. 1 menit boleh deh.
Energi potensial teh cara ngitungnya gimana? Ada yang tahu? Sambil mikir saya kasih tahu ya. Energi potensial itu cara ngitungnya tinggal kita kalikan antara massa benda dengan percepatan gravitasi dengan ketinggiannya. H itu ketinggian ya. Kalau energi kinetik, ada lagi satu lagi energi kinetik ya. Ini cara ngitungnya setengah dikali massa benda dikali kuadrat kecepatannya. Kelajuan. Maaf, bukan kecepatannya, kelajuan. Dikali kuadrat kelajuannya. Setengah mv kuadrat gitu. Kalau energi mekanik, tinggal kita jumlahkan antara energi potensial dengan energi kinetik. Soal nomor 5 ini meminta kita menghitung memeriksa pernyataan tentang energi potensial. Jadi persamaan yang kita pakai adalah MGH itu massa benda dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Oke. Ega, Arum, Arifin, Osbert, pilih yang mana nih? Arifin pilih yang mana? Osbert sudah punya pilihan? Belum, Pak. Belum. Ega sama Arum? Belum, Pak. Belum. Oke, saya jelasin ya. Gimana caranya? Gini. Benda A terletak di atas meja. Jadi biar kebayang kita gambarin dulu nih. Di sini ada meja ceritanya. Meja ya. Gambar saya jelek nih. Ini permukaan tanah. Lantai ya, bukan tanah. Permukaan lantai. Ini ada benda A di sini. Kemudian tingginya seginilah. Tinggi meja ya. Berapa tingginya nggak tahu. Pokoknya HA misal. Ketinggian A. Kemudian ada lemari di sini. Katanya tingginya lebih tinggi dari tinggi meja. Segini misal lemari mah. Ini lemari ya. Saya kasih tulisan deh. Ini meja. Ini lemari gitu. Lemari. Nah, di sini ada benda B. Ketinggiannya lebih tinggi daripada meja. Misal di sini ketinggiannya adalah HB. Oke. Sekarang nih, kalau massa benda A dengan massa benda B sama, misal nih, sama ya, massa benda A dengan massa benda B sama, berarti energi potensial benda B lebih tinggi dong daripada energi potensial benda A. Kenapa kayak gitu? Karena di sini MGH, energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Jadi kalau ketinggiannya makin besar, energi potensialnya juga akan makin besar. Begitu kan prinsipnya. Nah, sekarang kita menginginkan agar energi potensialnya sama. Antara benda A dengan benda B harus sama. Berarti di sini nih, massa A dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian A, ini harus sama dengan massa B dikali ketinggian percepatan gravitasi dikali ketinggian benda B. Kok kayak gini, Pak? Iya kan prinsipnya energi potensial benda A ini diminta sama dengan energi potensial benda B. Diminta sama di soalnya tuh. Energi potensial benda A mungkin sama dengan energi potensial benda B katanya. Jadi ini kita coret G-nya karena dua-duanya ada G dibagi G ya. Berarti jadi MA dikali HA ini akan sama dengan MB dikali HB ya. Nah. Kalau udah gini gimana, Pak? Kan nggak ada angkanya, bingung. Oke, lihat H ini, H di sini, HB yang ketinggian B, ketinggian lemari, lebih tinggi daripada ketinggian meja ya? Iya.
Otomatis biar ini jadi sama dengan, maka masa A harus lebih besar daripada masa B. Jadi kalau misalkan gini. Misal bilangan ya, bilangan saya kasih contoh dengan angka. Angka berapa ya? 10 misal, 10 nih. 10, angkanya 10. Angkanya 10. Ini tuh akan sama dengan jangan 10 deh, yang agak gede ya. Berapa ya? Yang faktornya banyak. 24 deh, angkanya 24. 24 itu bisa sama dengan 3 dikali 8, ya kan? Atau di sini bisa juga dengan 12 dikali 2. Sama aja kan? 12 kali 2 sama dengan 3 kali 8 ya. Nah, jadi ini akan sama dengan kalau di sini nih HB misal. HB-nya itu 8 di sini nih. HB-nya kan gede ya, 8. Berarti massa benda B-nya kecil. Sebaliknya, kalau ketinggiannya kecil, berarti massanya itu yang akan besar. Begitu. Jadi ini MA-nya harus lebih besar daripada MB. Biar apa? Biar sama dengan gitu. Biar sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi misal ini masanya 3, yang ini 8, ketinggiannya 3 kali 8 ya. Kalau yang sebelah kiri tingginya 2, berarti masanya harus 12. Jadi dari sini energi potensialnya mungkin sama kalau massa benda A lebih besar daripada massa benda B. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang B. Ya, yang B. Massa benda A lebih besar daripada massa benda B. Begitu kurang lebih ya. Oke, silahkan diresapi. Itu energi potensial ya. Kalau energi kinetik, cara ngitungnya gimana? Ya ini setengah mv kuadrat. Setengah dikali masanya, dikali kelajuan, dikuadratkan. Kalau energi mekanik, kita harus cari dulu energi potensialnya berapa, energi kinetiknya berapa, terus kita jumlahin. Oke, kita lanjut soalnya ya. Tapi kalau yang barusan ada pertanyaan, tanyakan saja, nggak usah malu-malu ya. Ya, Pak. Nah. Ini agak ngitung ya, agak ngitung. Jadi saya kasih waktu 2 menit. Sekarang jam 2 tepat, jam 2 lewat 2 saya tanyain lagi ya. Boleh ngitung nih. Coret-coret. Gimana ngitungnya? Tadi persamaan energi kinetik itu, energi kinetik, ini cara ngitungnya adalah setengah dikali massa benda, dikali kelajuan dikuadratkan.
Nah, sudah lewat 2 ya. Sudah jam 2 lewat 2. Jadi saya tanya lagi, sudah 2 menit. Siapa yang udah dapat? Berapa jawabannya? Arifin, Osper, dapat berapa? Belum, Pak. Belum. 3.000, Pak. Dapat 3.000. Dapat berapa? 3.000. Oh, 3.000. Oke. Arifin dapat 3.000. Ega sama Arum? Belum, Pak. Belum. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas ya. Nah, caranya, cara ngitung energi kinetik, sini setengah dikali massa dikali kelajuan dikuadratkan. Berarti kita cari dulu, masukin angkanya ya di sini. Setengah dikali massanya berapa di sini sih massa pelarinya di sini, massa orangnya. Lalu Muhammad Jubri adalah seorang atlet lari dengan massa tubuh sekitar 60 kilo. Berarti kita masukin massanya 60 kilo ya. 60 dikali kelajuan. Kelajuan itu mana di sini? Nggak disebutkan di soalnya, nggak disebutkan secara langsung. Tapi kita harus ingat bahwa kelajuan V, kelajuan ini sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jarak dibagi waktu. Ini dari mana ini persamaan ini? Ini yang tadi ya, maksudnya yang sesi pagi tadi. Jadi kelajuannya kita cari dulu di sini. V sama dengan jaraknya berapa di sini? 100 meter. Masukin 100 meter. Dibagi. Waktunya berapa di sini nih? 10 sekon ya. Masukin 10 sekon. 100 dibagi 10 hasilnya berapa? 10 ya. 10 meter per sekon. Inilah kelajuannya. Maka energi kinetiknya setengah dikali massa dikali kelajuan dikuadratkan. Berarti 10 dikuadratkan. Begitu. Jadi hasilnya setengah dikali 60, ini 30 ya. 60 dibagi 2. Jadi 30 dikali, ini 10 kuadrat, 100. 30 dikali 100 artinya hasilnya 3.000. Satuan dari energi adalah joule. Jadi jawaban yang benar adalah 3.000 joule. Ya, selamat Arifin ya. Dapat. Yang lain juga semangat. Jangan sedih gitu ya. Tenang, kita masih belajar. Begitu cara menghitungnya ya. 30 kali 100, ini hasilnya 3.000. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, kalau saya nanya misal, ini dihubungkan dengan pelajaran tadi pagi kita waktu pagi. Energi ini besaran pokok atau besaran turunan sih? Ayo. Besaran pokok. Besaran pokok. Oke, cara ngeceknya gimana? Cek di jiwa SMP, itu ada energi nggak di sana? J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, P panjang. Oh, nggak ada energi. Berarti itu bukan besaran pokok. Jadi energi itu adalah besaran turunan. Begitu ya ngeceknya. Kurang lebih. Nah, ini soal nomor 7. Apa namanya? Agak susah. Jadi kita kerjakan nomor 8 dulu, baru nomor 7 ya. 8, 9, baru 7 gitu. Kenapa? Karena nomor 7 ini tentang energi mekanik, tapi nomor 8 dan 9 ini tentang energi kinetik ya. Tapi lebih mudah nomor 9 deh kayaknya. Jadi kita nomor 9 dulu nih. Nah, kita mundur, 9, 8, baru 7 gitu ya. Kenapa kayak gitu? Biar materinya masih berkaitan dengan yang ini.
Oke. Yang ini paham? Paham. Oke, saya geser layarnya. Kemudian saya ganti soalnya dengan soal nomor 9. Nah, ini. Sebuah pesawat terbang memiliki massa sekitar 3 kali 10 pangkat 5 kg. Terbang pada ketinggian 2000 meter dengan kelajuan 100 meter per sekon. Berapakah energi kinetik pesawat tersebut? Nah, berapa? Hitungan ya, jadi 2 menit deh waktunya sampai 2:10. Boleh. Ini dimintanya energi kinetik ya. Energi kinetik, jangan lupa cara ngitungnya setengah massa dikali kelajuan dikuadratkan. Kalau energi potensial ini massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Oke, selamat menghitung. Nah, gimana? Dapat berapa? Arifin sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Arum, Ega, Osbert. Sudah habis waktu 2 menitnya ya. Gimana nih? Osbert dapat berapa? Belum dapat, Pak. Ah, belum. Oke, nggak apa-apa. Arifin sudah dapat? Belum. Belum. Ega sama Arum? Belum. Oke. Kita bahas ya. Nih, gimana caranya? Caranya, soal ini menanyakan energi kinetik ya. Nah, maaf, kecoret. Nah, soal ini menanyakan energi kinetik nih. Saya highlight di sini. Berarti persamaan yang kita pakai adalah persamaan energi kinetik yang setengah mv kuadrat ini ya. Jadi kita masukkan nih ke sini. Berarti sama dengan setengah masanya berapa? Di soal ini disebutkan 3 kali 10 pangkat 5 ya. Gitu, masanya yang ini. Dari mana? Dari soal. Dikali kelajuan dikuadratkan. Kelajuan dikuadratkan berapa kelajuannya?
kelajuannya adalah 10 pangkat 2 ya, kuadrat. Kenapa 10 pangkat 2? Kan ini 100. Biar mudah hitung-hitungnya. Jadi kita buat ke dalam notasi ilmiah 10 pangkat 2. Ini 100 ya. 100 dikuadratkan. Terus Pak, ini ketinggiannya nggak kepake dong 2000 meter. Iya betul, ketinggian yang 2000 meter ini, kalau kita ngitung energi kinetik, itu nggak kepake. Terus buat apa? Ya terserah yang buat soal ya. Bukan saya yang buat, saya cuma ngambil juga ini soal. Tapi mungkin pembuat soal ingin membuat yang menjawab soalnya bingung gitu ya. Biar anak-anak SD yang menjawab ini pada bingung kali ya. Nggak apa-apa. Emang itu tujuan pembuat soal kali ya. 2000 meter ini nggak kepake kalau untuk ngitung energi kinetik. Kalau ngitung energi potensial, baru kepake. Karena soal ini ngitungnya energi yang meminta untuk ngitung energi kinetik, jadi ketinggian ini nggak kita pakai. Sekarang kita masukkan nih di sini hasilnya ya. 3 dibagi 2 hasilnya berapa? 1,5 ya. 1,5 dikali 10 pangkat 5 di sini ya. Terus 10 pangkat 2 dikuadratkan jadi berapa? 10 pangkat 4 ya. Kan dikuadratkan berarti pangkatnya dikali ya. 2 kali 2 gitu. 10 pangkat 4. Berarti jawabannya adalah 1,5 kali 10 pangkat 9 Joule satuannya. Pak, kok nggak ada di pilihan jawaban? Oh, jangan sedih dulu. Jangan sedih dulu ya. Kenapa? Lihat di pilihan jawaban. Di sini satuannya KJ. KJ semua. KJ artinya kilojoule. Nah, kalau kita konversi ke kilo, itu dibagi 1000 kan ya. Dari meter ke kilometer, itu dibagi 1000. 1000 meter, itu 1 kilometer. Kenapa? Karena dibagi 1000 gitu ya. Konversinya gitu. Berarti dari joule ke kilojoule juga kita bagi dengan 1000 atau dibagi dengan 10 pangkat 3. Jadi ini kita ubah satuannya ke satuan kilojoule ya. Jadi energi kinetiknya sama dengan yang ini hasil perhitungan kita 1,5 kali 10 pangkat 9 dibagi 10 kok kayak gini nyoretnya. Maaf, gaptek nih. Kita konversi di sini. Jadi energi kinetiknya sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3, 1000 ya, 10 pangkat 3 tuh. Satuannya kilojoule. Nah, karena ini dibagi, berarti pangkatnya dikurangi ya. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat 3, ini naik ke atas jadi 9 dikurangi 3 pangkatnya nih. Ya, di matematika kan gitu ya. Kalau misalkan pembagian bilangan berpangkat dan ininya sama, bilangannya kayak gini 10 pangkat 9 per 10 pangkat 3 gitu, maka ini sama dengan 10 pangkat 9 dikurangi 3. Jadi ini sama dengan 10 pangkat 6. Satuannya kilojoule. Jadi jawabannya kalau dalam satuan joule 1,5 kali 10 pangkat 9, tapi kalau dalam satuan kilojoule adalah 1,5 kali 10 pangkat 6 kilojoule. Jadi jawabannya yang mana ini? Yang B ya. 1,5 kali 10 pangkat 6 kilojoule yang ini. Nah, begitu. Oke. Sambil memahami, silahkan. Boleh. Oke, paham yang ini? Paham, Pak. Oke. Saya lanjut ya.
Lanjut tapi mundur nomornya. Ke nomor 8. Tadi kan nomor 9, 8, 7 kita ya. Nah, sekarang nomor 7 nih. Nomor 7. Sebuah mobil dipercepat pada lintasan lurus mendatar sehingga dalam selang waktu tertentu kecepatannya menjadi 4 kali kecepatan awal. Pada proses ini, energi potensial benda. Nah, yang mana nih? Satu menit ya. Boleh, waktu mikirnya 1 menit karena ini nggak usah ngitung. Nah, gimana? Sudah dapat? Yang mana? Saya yang Pilih apa? yang C. Arifin C. Terus siapa lagi? Osbert yang mana? Yang A. Osbert A. Ega sama Arum yang mana? Yang C. C. Ega yang C. Arum sudah menentukan pilihan? Yang C. C juga. Oke, kita lihat ya. Lihat pembahasannya yang mana. Ini tadi energi kinetik gimana sih? Energi kinetik secara hitungnya adalah setengah massa kecepatan dikuadratkan. Kalau energi potensial cara ngitungnya adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Oke, sekarang di soal ini ada jalan lurus gitu. Ini mobil dipercepat nih. Awalnya kelajuannya berapa ya? Nggak ada di sini ya. Misal kelajuannya V di sini. Terus dipercepat sampai di sini jadi 4.
Jadi yang berubah di sini adalah energi kinetik atau energi potensialnya. Ayo. Ketinggiannya berubah nggak? Lintasan lurus mendatu. Berarti ketinggiannya nggak berubah ya? Nggak berubah. Ya, ketinggiannya nggak berubah, artinya energi potensialnya tidak berubah. Nah, yang berubahnya adalah energi kinetiknya karena kecepatannya berubah. Karena soal ini energi potensialnya itu energi potensial. Kenapa nggak berubah? Karena ketinggiannya nggak berubah. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan A. Ya. Gitu. Paham? Paham. Oke, gitu ya. Kan yang A di sini kalau energi potensial. Kalau energi kinetik berubah, ya. Nah, sekarang satu lagi soal tentang kekuatan mekanik ini. Ini soalnya karena ngitung jadi saya waktu 2 menit ya. Nih soalnya. Pukul 2.26 saya tanya lagi ya. Nah, sudah 2.26 nih. Ayo, yang mana jawabannya? Osbert, pilih mana Osbert? Ya, saya akui ya, soal ini agak kita pakai untuk ini tuh pakai kekekalan energi mekanik. Maksudnya gimana? Maksudnya energi mekaniknya akan selalu sama dimanapun gitu. Jadi kita gambarin nih, biar kebayang. Ini awalnya ada pohon. Gini aja deh tingginya. Pohon kelapa di sini. Saya nggak bisa gambar, jadi gini aja lah. Ini 10 meter. Buah kelapa 10 meter. Masanya 2 kilogram.
Gitu. Terus jatuh si apa namanya? Si buah kelapa ini jatuh gitu. Jatuh sampai ketinggian 4 meter. 4 meter di sini kurang lebih ya. Di sini nih. Ini 4 meter misal. 4 meter. Di sini diminta apa? Berapakah perbandingan energi potensial saat masih menggantung di pohon? Oh iya, ini mah nggak usah dihitung pakai kekalahan energi mekanik juga bisa ya. Saat menggantung di pohon, dan saat buah kelapa pada ketinggian 4 meter. Perbandingan energi potensial. Nah, tadi energi potensial gimana? Energi potensial, oh saya belum baca soal. Massa kali gravitasi Kali kali ketinggian. Ya, berarti kalau kita bikin titik di sini 1, jangan titik 1, titik 2, titik 2, titik A maksud saya. Kenapa sih mulut saya nggak sinkron ya? Duh. Nah, ini titik A di sini, dan di sini titik B. Maka energi potensial di A yang diminta di sini perbandingan energi potensial saat masih menggantung berarti saat di A dibanding energi potensial saat di B di sini ya. Apakah ini soalnya salah gitu? Coba kita lihat. Berarti EP di A dibanding dengan energi potensial di B ya. Ini akan sama dengan MG HA dibanding MG HB. Begitu ya. MG-nya sama kan? Berarti bisa kita coret dong. Gitu. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi HA per HB ya. Gitu. Ketinggian di A banding ketinggian di B. Ketinggian di A berapa? 10 meter. Betul, 10 per ketinggian di B 4. 4 meter. Iya, jadi 10 per 4. Kok nggak ada jawabannya? Oh, jangan sedih dulu ya. Kan ini 10 per 4 bisa disederhanakan ya. Jadi berapa? 5 per 2. Iya, betul. 5 per 2. Kita bagi 2 ya. Yang atas dan yang bawah sama-sama dibagi 2. Jadi 5 per 2. Sehingga jawabannya adalah 5 banding 2 gitu. Adakah jawabannya 5 banding 2? Ada ya yang B. Nah, ini. Saya kira tadi perbandingan energi potensial dan energi kinetik. Saya kira gitu pertanyaannya. Ternyata setelah saya baca perbandingan energi potensial. Jadi lebih mudah ya. Kalau energi potensial dengan energi kinetik mah ya agak susah, relatif susah gitu. Maksudnya untuk tingkat SD itu relatif susah. Kalau kayak gini jadi bisa ya. Jadi MG H berarti yang A MGHA, yang B MGHB. Kita bandingkan. Karena MG-nya sama bisa kita coret ya. Begitu kurang lebih. Paham ini? Lanjut ya. Paham. Oke. Kita lanjut. Nomor 11 sekarang. 11, 10. Tadi kan 9, 8, 7, sekarang nomor 10 ya. Nah, nomor 10. Ini nggak ngitung ya, jadi 1 menit boleh deh. 1 menit. Boleh 1 menit. Jadi 232 dan 232 lebih nanti saya kontak lagi ya.
Saya tanyakan lagi nih. Saya izin minum dulu ya. Bentar. Dulu presensinya untuk sesi kedua ya. Ini sudah disebar oleh admin. Isi presensi sesi 2 di kolom chat ya, bisa dicek di kolom chat. Kolom apa, Kak? Di chat bawah Zoom. Pesan Zoom. Ada presensi sesi 2. Bisa diisi dulu. Arum sama Eka? Yang C. Ya? D. Oke, pada pilih D ya. Energi potensial mengecil dan energi membesar gitu ya. Oke, kalau kita lihat bukunya, berarti dia dari ini ada buku di sini. Ketinggiannya ke sini makin kecil ya kalau jatuh. Tapi kecepatannya makin besar. Artinya energi potensialnya makin kecil dan energi kinetiknya makin besar. Betul, jawabannya adalah D. Kalau energi mekaniknya gimana? Nggak ada di soal ini, tapi saya nanya. Gimana energi mekaniknya? Ya, energi mekaniknya tetap ya. Kalau nggak ada gaya gesek di sini, gaya gesek diabaikan, energi mekaniknya tetap. Jadi di titik atas di sini di 1, di sini di 2, dan di sini di titik 3 misal, itu energi mekaniknya tetap sama. Kalau ditanyanya energi mekanik ya, siapa tahu nanti di soal yang sekarang keluarnya energi mekanik gitu ya. Tapi kalau energi potensial itu bergantung ketinggian. Jadi makin rendah ketinggiannya, makin kecil energinya. Kalau energi kinetik bergantung pada kelajuannya. Makin besar kelajuannya, makin besar energi kinetiknya. Nah, ini dia yang tadi kata saya soalnya agak relatif susah ya. Energi mekaniknya tetap. Yang ini, soal kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik. Jadi, ini soalnya. Ini ngitung ya, jadi 2 menitan bolehlah. Nah, ini. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 30 meter di atas tanah. 30 meter di atas tanah. Gimana cara ngerjain soal ini? Cara ngerjainnya pakai kekekalan energi mekanik. Jadi energinya akan tetap sama. Kalau kita pakai energi ya, kalau pakai apa namanya? GLB juga bisa sih, tapi itu lebih panjang nanti caranya. Karena kita sekarang belajar usaha energi, jadi bisa kita pakai usaha dan energi ya.
Nah, gimana? Pen saya di mana ya? Kok lupa naruh? Oh, di sini. Oke, wajar ya kalau bingung. Saya maklumi kalau bingung untuk soal ini. Tapi kalau sudah punya pilihan, boleh diungkapkan saja. Pilihannya yang mana? Oke, kalau nggak ada, saya jelasin ya. Kalau masih bingung ya, saya maklumi karena emang agak susah untuk soal ini. Jadi ini saya gambarkan kondisinya. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 30 meter di atas tanah. Berarti kalau misalkan di bawah ini tanah, misal ini tanah nih. Ini tanah. 30 meter di atas tanah. Misal dari sini. Nah, dari atas ini. Ini tingginya 30 meter. Percepatan gravitasi 10. Ketinggian benda ketika lajunya 10 meter per sekon adalah, nah ketinggiannya berapa sih? Kita nggak tahu. Ya, nggak tahu ya ketinggiannya di mana. Misal ketinggiannya di sini. Nah, kalau saya buat titik di sini A, di sini B, misal di sini kelajuannya adalah 10 meter per sekon, seperti di soal. Kelajuannya di sini, kelajuannya adalah 10 meter per sekon. Tingginya berapa nih di sini? Kita nggak tahu, ditanyain di soal ini. Tingginya di sini misalnya H. H tingginya nggak tahu ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan kekekalan energi mekanik. Cek. Kedengaran suara saya? Ininya ketarik, takut nggak kedengeran. Kedengeran. Oke, kedengeran, sip. Barusan kabelnya ketarik, takut nggak kedengeran gitu. Oke, saya lanjutkan. Kekekalan energi mekanik berarti energi mekanik di titik A, EM itu energi mekanik ya, di titik A, ini akan sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, gitu. Energi mekanik di titik B. Nah, paham ya prinsipnya? Energi mekanik itu apa? Energi mekanik ini adalah jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Berarti ini energi potensial di A ditambah energi kinetik di A akan sama dengan energi potensial di titik B ditambah dengan energi kinetik di titik B. Nah, begitu. Sekarang kita lihat. Di titik A di sini energi potensialnya apa? MGH ya. Energi potensialnya MGH. H-nya H siapa ya? HA, ketinggian si A. Ditambah energi kinetik di titik A. Nah, di titik A ini, benda baru kita jatuhkan, dilepaskan, dijatuhkan. Berarti kecepatannya masih 0 dong. Kan masih baru mau dijatuhkan, belum gerak gitu. Kecepatannya masih 0. Artinya di titik A, energi kinetiknya 0 karena kecepatannya juga masih 0. Nah, gitu. Paham ya? Paham. Yang kayak gini, jangan dihafal. Soalnya kalau dihafal, pusing nanti. Jujur saya aja nggak hafal ya, tapi kita harus paham menguraikannya gini. Jadi sama dengan energi potensial di A yang mana nih? MGH ya. MGH. Ini ketinggiannya H kita nggak tahu. Ditambah energi kinetik di B. Energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. V-nya VB ya. Ini ada kan kecepatan di B 10. Oke, sekarang ada yang bisa dicoret di sini? Ada ya. M nih dibagi massa semua, berarti massanya bisa kita coret nih. Nah, gitu. Sehingga bisa kita tuliskan sekarang. Sebentar. Tinggal G dikali HA,
Berarti di sini G-nya berapa? 10. Dikali H, ketinggian A berapa? 30 ya. Kita masukin 30. Sama dengan ditambah 0 di sini, 0 tetap. Nggak ngaruh gitu maksudnya. G di sini 10. Dikali H. Kita hanya nggak tahu ya. Ditambah setengah. Dikali kelajuan di titik B adalah 10. Dikuadratkan. Berarti hasilnya yang ini. 10 kali 30. 300 ya. Sama dengan 10H ditambah. Nih. Berapa ini? 10 kuadrat 100 ya. 100 dibagi 2. 50 ya. Gini. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang ini saya pindah ini. 50-nya berarti saya tulis di sini 300 minus 50 kan pindah ruas ya. Sama dengan 10H gitu ya. Jadi 10H-nya tinggal sendiri. 300 dikurangi 50 adalah 250. Nah, sama dengan 10 dikali H. Nah, gitu. Berarti 10 dikali berapa yang hasilnya 250 ya? Atau ini bisa juga kita peroleh dengan H sama dengan pindah ruas ininya jadi 250 dibagi 10. Hasilnya adalah 25. Satuan ketinggian adalah meter. Jadi jawabannya adalah 25 meter. Adakah di pilihan jawaban? Ada ya ternyata. Jadi jawabannya yang ini. 25 meter. Lumayan panjang ya. Untuk tingkat SD ini lumayan susah emang soal ini. Ya, saya ambil dari soal OSP emang sih. Tingkat provinsi ya. Ya, nggak apa-apa, persiapan nih. Persiapan kalian tingkat provinsi ya. Ini saya ambil dari tingkat provinsi. Soal ini tuh, soal yang barusan kita bahas. Boleh, kalau ada pertanyaan, boleh ya. Kalau sudah paham, kita next ke soal selanjutnya. Saya next ya. Nih, ini soal agak ngitung. Ini juga dari soal provinsi ya. Jadi mohon maaf kalau agak susah. Nggak apa-apa ya. Belajar. Kan belajar kita. Nah. Soal ini tahun 2017 keluarnya. Jadi boleh dicoba sekarang. 2 menit. Boleh 2 menit deh. Pak, maaf baterai HP saya itu habis. Oh boleh. Dilanjutin ya sambil dicas aja. Oh, nggak apa-apa sambil dicas gitu. HP-nya maksud saya. Nggak apa-apa. Oh ya boleh, kalau mau sambil dicas boleh.
Nah, gimana? Sudah dapatkah jawabannya? Sudah, Pak. Nah, yang mana? Yang C, 57,5 watt. 57,5. Osbert yang ini. Kalau Arifin yang mana? Belum. Belum. Yang lain, Ega sama Arum? Yang C. C. Oke, C juga. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi ceritanya di sini ada panel surya nih. Dayanya itu P, lambang daya itu P. Kalau di IPA ya, diambil dari bahasa Inggris, katanya itu power. Power itu daya. Daya outputnya katanya P output ini adalah 50 watt. 50 watt. Oke. Sekarang kalau ditambah cermin katanya si efisiensinya naik 15%. Maka daya keluarannya menjadi berapa? Berarti kalau efisiensinya naik 15%, daya outputnya juga naik 15% ya. Begitu, karena inputnya di sini dari matahari nggak bertambah. Sehingga setelah ditambah cermin, dayanya menjadi, misal daya aksen lah, kasih aksen ini beda. Adalah 50 watt ditambah 15%. Kenapa ditambah? Karena di sini meningkat. Ya, meningkatkan efisiensi. 15%. Dari mana? 15% itu 15 per 100 ya. Dari mana? Dari awalnya. Awalnya di sini adalah 50 watt. Begitu. Sehingga kalau kita coret ini jadi 2 ya. Kok jadi gini sih? Kok jadi gini? Nggak ngerti saya. Ini 15 per 100 dikali 50 ya. Kenapa dikali 50? Karena 15%. 15% dari mana? Ya dari awal. Awalnya kan 50. Berarti kalau kita bagi 50, ini jadi 1. Yang 100 dibagi 50, ini jadi 2. Sekarang 15 bagi 2, ini jadi 7,5 ya. Nah, berarti 50 ditambah 7,5 jawabannya. Hasilnya adalah 57,5. Satuan dari daya adalah watt. Jadi jawabannya yang sudah tadi dipilih oleh Ega sama Osbert itu sudah tepat. 57,5 watt ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nomor 12. Nomor 12. Oh, nomor 12 itu sudah. Sekarang kita nomor 13 nih. Mana dia? Nah, nah. Itu soalnya. Nah, ini pilihan jawabannya. Nah, yang benar yang mana nih? 1 menit aja ini mah. Nggak usah apa namanya? Nggak usah ngitung ya.
Oke, gimana? Yang mana jawaban yang tepat? Saya yang apa? Gaya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Gaya yang Yang C. dibutuhkan. Arifin yang C. Yang C. Usaha yang ya C ini. Yang lainnya gimana? Oke, kita bahas ya. Pesawat sederhana itu apa sih? Ya, alat-alat dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu contohnya, ini bukan satu-satunya, tapi salah satu contohnya, bidang miring. Nah, bidang miring yang kayak gini, yang kita gunakan untuk memindahkan barang gitu ya. Nah, segitiganya jadi bagus. Misal ini ke atas ini. Ini ada barang di sini kotak, mau dipindahkan dengan bidang miring ke sana. Nah, kalau kita angkat langsung dari sini ke atas, berat ya, lebih berat gitu. Tapi kalau didorong ke sini lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Jelas itu karena gaya yang kita kasih ke benda ini menjadi lebih kecil. Kalau langsung gayanya lebih besar kalau langsung dipindahkan dari sini ke atas sini. Jadi lebih berat gitu kerasanya. Tapi usahanya yang kita lakukan gimana? Usahanya tetap sama. Ingat usaha itu gaya dikali perpindahan ya. Tapi kalau dari bawah ke sini dari bawah sini ke atas berarti perpindahannya dari bawah ke atas. Dari sini juga, ya sih jaraknya lebih jauh, tapi kan perpindahannya dari sini ke atas ya tetap. Sehingga usaha oleh gayanya tetap sama, usahanya tetap sama, tapi gaya yang dibutuhkannya menjadi lebih kecil. Nah, lebih ringan itu karena gayanya lebih kecil gitu. Daripada kita ngangkat langsung. Sehingga jawaban yang betul adalah gaya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Ini pilihan A. Usahanya gimana? Usahanya tetap sama ya. Dengan pesawat sederhana ataupun tanpa pesawat sederhana, besar usahanya sama. Nah. Ada satu soal lagi ya, satu soal lagi. Ini udah 257, udah mau habis. Saya langsung loncat ke soal nomor 15 deh. Ada soal yang di skip ya, di skip maksudnya buat latihan ada berapa soal nih? 2 soal kira-kira buat latihan. Jadi besok nomor 14 dan nomor 16 kalau masih belum mengerti bisa ditanyakan besok ya. Pak saya bingung yang ini jawabannya yang mana? Besok ditanyakan lagi boleh. Jadi besok saya jawab kok. Meskipun kita besok mau move on ke bab baru, tapi besok tetap saya jawab. Kalau ada pertanyaan tenang, nggak usah malu-malu. Nah ini 1 menit aja deh. Pada suatu pameran alat-alat teknik, dipamerkan suatu mesin yang sangat efisien atau efisiensinya tinggi. Apa arti dari mesin yang sangat efisien tersebut? Oke, yang mana? Saya yang D, Pak. Mesin tersebut hanya sedikit membuang energi. Oke, yang lain? Osbert pilih yang D. Pilih yang B. B. Pilih yang Mesin B. Yang ini ya. Ya, yang B. Oke.
Kita bahas nih. Apa sih mesin yang sangat efisien? Maksudnya gini ya. Mesin itu, ini kalau ada mesin nih, ada gimana ya gambar mesin? Saya nggak bisa gambar. Oh, gini aja deh. Gini. Ini gini. Ini gini. Maksudnya apa ini teh? Maksudnya di sini ada energi yang masuk, energi input di sini. Ini hasilnya adalah energi output yang kita pakai. Ini adalah energi yang terbuang. Energi yang hilang gitu, terbuang ya. Jadi di dalam mesin pasti ada energi yang keluar yang kita pakai dan ada energi yang hilang. Maksudnya gimana, Pak? Ya contohnya gini deh, mesin motor aja yang mudah. Jadi di motor itu kita ngasih energi panas dari mesin, pembakaran bensin, itu kan bensin dibakar di dalam mesin. Nah, pembakaran bensin itu tidak sepenuhnya jadi energi output. Energi outputnya apa kalau motor? Itu muterin ban, jadi kita bisa jalan-jalan kemana-mana ya. Jadi energi outputnya adalah muterin ban kalau motor. Energi yang hilangnya kemana yang nggak kita pakai? Itu panas di knalpot tuh nggak kita pakai kan? Sebenarnya kita nggak butuh tuh panas di knalpot tuh. Kalau bisa mah nggak usah deh knalpot, nggak usah panas gitu. Tapi gimana atau harus ada yang dibuang energi. Energi itu di dalam mesin pasti ada yang dibuang. Nggak mungkin ada mesin yang 100% energinya kepake semua. Nggak mungkin. Jangankan mesin ya, tubuh kita juga gitu. Kita makan apa coba? Misal makan gudeg, makan lotek gitu ya. Pasti ada yang dibuang. Nggak semuanya jadi daging kan ya, kalau kata orang Sunda mah gitu. Nggak semuanya jadi energi untuk tubuh kita. Pasti ada yang dibuang gitu. Dibuang ke WC gitu ya, kalau tubuh kita. Nah, kalau mesin itu energinya ada yang terbuang. Nah, mesin yang efisien itu adalah yang energi outputnya gede, tapi energi yang hilangnya, yang terbuangnya kecil. Begitu mesin yang efisien tuh. Jadi dia akan sangat efisien kalau pembuangannya itu kecil. Jadi kalau tubuh kita, misal tubuh kita sangat efisien kalau yang kita buangnya sedikit, sisanya kemana? Kita serap gitu. Jadi energi untuk main, untuk belajar, untuk dan sebagainya kayak gitu kurang lebih ya. Begitu kurang lebih. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Mesin yang membuang energi sedikit ya. Yang mana Yang tuh? D. Yang D. Yang D ya. Yang D jawabannya. Kita periksa jawaban yang lain. Mesin tersebut menghasilkan daya yang sangat besar. Kalau daya yang sangat besar, ya itu belum tentu ya, belum tentu efisien. Kenapa? Bisa jadi inputnya juga besar. Kalau yang B, mesin menggunakan energi yang sangat kecil. Bukan menggunakan energi yang sangat kecil ya, yang efisien itu, tapi yang membuang energi yang sangat kecil. Kalau yang C, mesin tersebut bekerja sangat cepat. Kalau mesin bekerja sangat cepat, ini artinya dayanya tinggi. Daya tinggi. Bukan efisien. Jadi jawabannya itu yang D ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada 2 soal lagi, silahkan dikerjakan di rumah buat latihan. Plus soal yang tadi juga, yang sesi pagi boleh dikerjain lagi di rumah sambil belajar, buat latihan kayak gitu. Dan besok kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan saja ya, nggak usah malu-malu gitu ya. Nah, karena sekarang sudah pukul 3, jadi saya manggil Ibu Admin. Halo Ibu Admin. Halo. Nah, ya. Saya kembalikan pada Ibu Admin ya. Terima kasih banyak Pak Indra. Ya, sama-sama. Oke, adik-adik, karena sudah jam 3, sudah selesai juga pembinaan sesi siang ini. Silahkan adik-adik boleh live Zoom meeting kali ini. Insya Allah kita bertemu besok di sesi berikutnya. Oke. Terima kasih Ibu Admin. Yang belum isi presensi, jangan lupa isi presensinya ya. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Pak Indra.